Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai standarisasi keamanan ISO 17799 dalam manajemen keamanan sistem informasi. Baik, di kelompok 1 ini kami beranggotakan yaitu ada Fatmanisa Mumfuni, lalu ada Intan Melani, lalu ada Aurel Aditya, lalu ada Sandi Ahmad, lalu saya sendiri Aditya Gustian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada confidentiality, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Nah, dalam sini itu untuk menjamin kerahasiaan dalam data di suatu sistem. Untuk memastikan bahwa informasi itu dapat diakses oleh orang tersebut dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, maupun disimpan. Yang di poin kedua itu ada integrity, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Dan ini adalah menjelaskan bahwa data tidak boleh diubah oleh siapapun kecuali yang dapat masuk ke akses tersebut. Jadi di sini tuh untuk menjaga keakuratan dan keutuhan informasi di dalam suatu sistem agar menjamin aspek integrity tersebut. Lalu ada di poin ketiga yaitu availability, yaitu aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan. Di sini dimaksudkan untuk memastikan bahwa user berhak untuk menggunakan informasi dan perangkat tersebut yang dapat berhubungan bila mana diperlukan. Dan itu disebut dengan keamanan aspek keamanan informasi di sebuah ISO 17799. Baik, di sini ada mengapa keamanan informasi itu sangat dibutuhkan dalam suatu sistem. Jadi keamanan informasi itu memang memproteksi informasi dari ancaman hacker maupun cracker yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, untuk memperkecil rugi perusahaan dan maksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Jadi dimaksudkan dalam sini itu untuk memaksimalkan suatu kesempatan usaha, manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis. Lalu ada sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan data diterima oleh user tersebut. Jadi mengapa keamanan informasi itu sangat dibutuhkan? Oh, informasi itu sangat data yang privat menurut saya gitu kan. Jadi dibutuhkannya keamanan informasi agar lebih aman. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk Adit. Selanjutnya, hasil survei pada tahun 2000 menunjukkan bahwa sebagian besar data atau informasi tidak cukup terpelihara atau terlindungi sehingga beralasan kerawanan. Sumbernya dari ISBS, Information Security Breaches Survey. Kemudian hasil survei ISBS dapat kita lihat pada grafiknya di sini. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60% organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan dalam sistem keamanan. Kegagalan sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya kesalahan dalam pengoperasian sistem, yaitu 40%, dan diskontinuitas
power supply sebanyak 32%. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Melani. Di sini ada pasal pengamatan ISO 17799. Di sini ada 10 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, ada security police, di mana di situ mengarahkan visi dan misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas atau keutuhan informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada poin kedua ada sistem access control yang dimana mengendalikan atau membatasi akses user terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya. Kemudian ada poin ketiga yakni communication and operation management, yakni menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala. Kemudian, selanjutnya akan dibacakan oleh Sandi Ahmad. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan membacakan, menginformasikan pasal pengamatan ISO 17799, yang dimana dari poin nomor 4 ini yaitu System Development and Maintenance. System Development Maintenance ini adalah pengembangan sistem dan pemeliharaan, yang mana yaitu memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi dahulu. Selanjutnya nomor 5, Physical and Environment Security, yaitu membahas keamanan dari segi fisik dan lingkungan jaringan. Yang mana dari security ini yaitu untuk mencegah kehilangan kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan, termasuk bencana alam, pencurian data dalam media, penyimpanan atau fasilitas informasi yang lain. Selanjutnya nomor 6 yaitu compliance. Compliance ini yaitu memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan kontraktual melalui audit sistem secara berkala, dan kepatuhan yang mengarah kepada pembentukan prosedur dan aturan-aturan sesuai dengan hukum yang berlaku meliputi berbagai aspek. Selanjutnya nomor 7 yaitu personal security, artinya keamanan perorangan, yaitu mengatur tentang pengurangan risiko dari penyalahgunaan fungsi, penggunaan atau wewenang akibat kesalahan manusia, yaitu human error. Yang ke-8, security organization, organisasi keamanan, mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi atau instansi, yaitu mengatur dan menjaga integritas sistem informasi internal terhadap keperluan pihak eksternal. Nomor 9 yaitu Access Classification and Control, memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan. Yang mana dari aset perusahaan ini yaitu klasifikasi kontrol aset, memberikan perlindungan terhadap perusahaan aset informasi berdasarkan level proteksi yang ditentukan. Ke-10, Business Continuity Management, yaitu yang mana di sini siap menghadapi risiko akan ditemui dalam aktivitas lingkungan bisnis. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan Aurel. Baik, terima kasih Kang Sandi. Di sini saya Aurel Aditya Anwar akan coba melanjutkan presentasi dari kelompok 1 terkait dengan materi ISO. Seperti yang kita tahu atau kita kilas balik dulu sebentar, ISO 17799 ini merupakan suatu standar internasional yang mempunyai nilai acuan dokumen
yang bertujuan untuk membandingkan dan pengenalan timbal balik antar perusahaan, yang dimana memiliki keuntungan seperti berikut ini. Yang pertama, standar ini merupakan tanda kepercayaan dalam seluruh keamanan perusahaan. Yang kedua, manajemen kebijakan terpusat dan prosedur. Yang ketiga, menjamin layanan informasi yang tepat guna. Yang keempat, mengurangi biaya manajemen. Yang kelima, dokumentasi yang lengkap atas segala perubahan atau revisi. Yang keenam, suatu metode untuk menentukan target dan mengusulkan peningkatan. Yang terakhir atau yang ketujuh, basis untuk standar keamanan informasi internal perusahaan. Jadi secara garis besar, suatu organisasi yang menerapkan ISO ini akan mempunyai suatu alat untuk mengukur, mengatur, dan mengendalikan informasi yang penting bagi operasional sistem mereka, yang mana kita tahu ini dapat mendorong ke arah kepercayaan pelanggan, efisiensi, dan efektivitas. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam tutur kata. Saya sekaligus anggota kelompok lainnya mengucapkan terima kasih. Yeah. Shawty loves it, loves that I'm a dog. They don't want it, they scared of what I know. Told you the budget, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, A lot of people back home on my back and they know. Tryna get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. I'm on the move, tryna get my pay. I might just move on and watch and pray. I'm on the way, I'm on my way.